Salve, salam jumpa lagi bersama saya Romo Yalo di channel Cahaya Hati Kristiani. Semoga kita semua diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Mama, orang muda dan adik-adikku yang terkasih. Pada satu kesempatan, ada satu arisan kecil di antara tetangga. Baru 5 menit, goyang nama, tiba-tiba semua berteriak, "Wah, ternyata Mama Anita yang dapat." Setengah jam kemudian, Mama sudah mulai duduk bercerita. Mama A mulai katakan, "Saya punya anak, baru kelas 2 SMP, sudah hebat menari, semua tarian dia tahu habis." Kemudian Mama B katakan, "Saya punya anak baru kelas 3 SD, sudah hebat bahasa Inggris, omong lancar sekali." Mama C kemudian katakan lagi, "Itu kurang, saya punya anak baru TK, sudah bisa masak nasi. Meskipun nasi sonde angus tapi dia punya muka hangus." Kemudian Mama D katakan, "Semua itu kurang. Saya punya anak, baru lahir, langsung panggil, 'Bapak, Bapak, Bapak,' padahal saya dia mama ini." Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, mungkin kita anggap biasa ketika ada perkumpulan-perkumpulan tertentu. Tapi di situ hadir satu persaingan secara alamiah dan membuat kita untuk tidak mau kalah dengan yang lain. Akhirnya, kita memasang target-target tertentu. Dimulai dari diri kita sampai pada pekerjaan dan satu kebersamaan. Tapi tidak tahu kompetensi dan skill apa yang bisa bersaing dengan mereka. Hari ini, satu topik sederhana saya mau bawakan kepada kita semua, yakni menerima diri apa adanya. Susah sekali, meskipun kita katakan itu gampang, tetapi dalam praktek hidup itu sangat sulit sekali. Bagaimana kita mampu menerima diri apa adanya. Apalagi kalau misalkan kita tinggal dalam satu komunitas, hidup bertetangga, atau hidup dengan orang lain yang punya kelebihan-kelebihan tertentu. Romo ambil contoh begini. Di tanggal muda, pasti mama mulai sama dia bapak. "Bapak, di samping rumah itu sudah ada sofa. Kita kapan baru ada?" Minggu berikut lagi, "Bapak, di belakang rumah itu sudah ada oto baru. Kita kapan baru ada?" Atau juga, karena satu persaingan soal tubuh dan lain sebagainya, membuat orang-orang muda di zaman milenial ini akhirnya bisa saja merusak tubuh mereka. Sama seperti bapak dan mama setiap hari dari kecil kasih makan dia. Giliran dia besar, dia tidak mau makan lagi. Dengan alasan supaya tubuh tetap langsing dan terjaga seperti artis-artis sendiri. Itu anak kurang ajar betul. Ada anggapan bahwa laki-laki itu hanya menyukai wanita yang berbadan langsing, berkulit putih, atau berambut lurus terurai. Atau wanita hanya menyukai laki-laki yang bertubuh kekar, kulit putih, ganteng, imut-imut, dan lain sebagainya. Akhirnya banyak hal salah dilakukan. Seperti suntik putih yang tidak sesuai dengan prosedur, atau minum pil yang banyak supaya hasilnya cepat, tapi ternyata dia overdosis dan meninggal dunia. Sudah perawatannya mahal, tetapi hasilnya dia harus meninggal. Sekarang, Romo menjelaskan kepada kita semua, bapak mama, adik-adikku, orang muda yang terkasih. Kamu tidak perlu menjadi orang lain, hanya untuk membuktikan kalau kamu itu ada. Allah menciptakan kita dengan segala sesuatu yang sudah kita punya, dan itu anugerah yang besar. Itu satu mujizat yang susah untuk tercapai. Cara yang paling pertama dan utama untuk kita jalankan agar kita terus berbahagia adalah melakukan proses pencarian jati diri. Cobalah bapak mama, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih. Kita meluangkan waktu khusus bersama dengan diri kita sendiri dan coba mengenal diri kita lebih dalam. Proses ini akan membawa kita pada satu kedalaman rasa yang berbahagia karena kita mampu untuk menerima diri sendiri apa adanya. Yang berikut, kita mencoba untuk menemukan tujuan hidup versi diri kita sendiri. Jangan karena orang katakan kau harus ini, kau harus itu, kita mengikuti. Tidak. Tapi kita mengikuti rasa atau nurani kita sendiri. Coba cari tahu apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan dalam diri kita. Setelah kita mengetahuinya, cobalah untuk membuat tujuan hidup versi diri kita tanpa paksaan, tanpa bujuk rayu dari orang lain. Dan pastikan tujuan hidup tersebut adalah sesuatu yang benar-benar menarik bagi kita. Karena kebangkitan adalah meraih tujuan hidup versi diri sendiri, bukan versi orang lain. Yang berikut,
menemukan nilai dan keyakinan versi diri sendiri. Sebuah nilai dan kepercayaan mungkin sudah ditanamkan dalam diri kita semenjak kita masih kecil. Tetapi hal yang perlu kita ingat adalah jangan pernah malu. Tetapi harus terus merasa bangga dengan nilai-nilai yang sudah tertanam dalam diri kita. Harus merasa bangga dengan diri kita. Ini ciptaan dari Tuhan yang baik untuk kita sendiri. Terkadang hadir banyak pertanyaan. Mengapa saya tidak ganteng? Mengapa saya tidak cantik? Mengapa saya tidak kaya? Atau mengapa saya ini bodoh? Mengapa saya terlalu gendut? Atau mengapa saya terlalu kurus? Mengapa, dan mengapa? Pertanyaan itu akan terus hadir dalam kehidupan kita. Itu manusiawi. Tetapi bagaimana kita menjadi diri kita sendiri tanpa harus terus bertanya seperti itu? Bisa kita mengubah diri kita. Yang pertama-tama menghadirkan sesuatu yang menyenangkan untuk diri kita dan tahu bahwa apa yang sudah ada dalam diri kita ini adalah satu kesempurnaan sendiri. Akibat dari tidak menerima diri sendiri adalah kita cepat cemas, depresi, tidak percaya diri, sulit membangun relasi, atau gampang berpikir negatif tentang diri kita. Saya tidak sama seperti dia, saya tidak bisa seperti dia. Anda mampu, Anda dan saya mampu untuk mencapai itu. Ketika Anda tahu menghargai diri sendiri dan mencoba mengembangkan diri untuk lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salve.